Belum genap 3 bulan merawat Indra Bekti yang tengah sakit, Adila Jelita sudah menyerah. Tak mau menunggu Bekti sembuh, Dila seolah tak sabar ingin melepas tanggung jawabnya sebagai istri. Apakah kesabaran Dila habis lantaran Bekti sudah tidak bisa menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami? Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga. Bagaimana Bekti menjalani hari-harinya tanpa anak-anak dan juga istrinya? Setelah 13 tahun berumah tangga dan mendampingi Bekti saat berjaya, apa saja harta gonogini yang digugat Dila? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Menyandang status istri presenter kondang Indra Bekti seolah membuat Adila Jelita terbebani. Butuh kekuatan mental ekstra untuk mendampingi pesohor sekali berbekti. Tapi Dila mampu melaluinya selama hampir 13 tahun. Bayangkan betapa setianya Dila mendampingi Bekti kala suaminya itu tersandung kasus asusila yang dilaporkan oleh dua pemuda berbeda pada awal 2016 silam. Saat itu Dila berada di garda terdepan dalam membela marwah Bekti yang memang merasa difitnah oleh dua penonton bayaran yang diduga ingin pansos. Ya dia hebat banget sih, pokoknya sebagai istri hebat sekali. Dua kasus itu memang akhirnya di SP3 dan kemudian terlupakan begitu saja karena banyak orang lebih mengingat karya-karya Bekti. Rumah tangga Bekti dan Dila justru semakin solid setelah mereka diterpa ujian yang lebih dahsyat saat anak ketiga Bekti yang berjenis kelamin laki-laki meninggal setelah 30 menit menghirup udara dunia. Dengan telaten, Bekti pun membantu merawat Dila yang harus menjalani recovery pasca persalinan, plus menjalani pengobatan penyakit TBC yang sudah lama dideritanya. Pokoknya Dila jangan capek-capek karena Dila itu ya cukup ringkih ya, maksudnya di sini cepet capek gitu, susah minum susu gitu, kalau minum susu pasti muntah-muntah, jadi ada kalak ya yang kalak itu. Kondisi Dila sebenarnya juga kayak dia juga ada sakit juga kan gitu sebenarnya. Kalau emosi pasti ya jamak ya, semua orang dalam rumah tangga pasti ada emosi, ada apa, tinggal kitanya menghadapinya seperti apa. Cuman kan ini emosi orang sakit tuh beda deh sama emosi orang biasa mungkin ya. Mungkin akunya nggak tega sama Dila yang mungkin aku kata-katanya mungkin kasar atau apa pada saat aku sakit seperti ini gitu. Jadi untuk menghindari itu dan biar semuanya bisa berpikir dengan baik dulu, kita istirahat dulu yuk gitu. Akan tetapi kisah manis Pasutri serasi itu sulit terulang kembali. Pernikahan mereka yang memoris karena digelar di angka cantik tanggal 10 bulan 10 tahun 2010 yang diharapkan menjadi simbol keabadian cinta Bekti dan Dila, kini ternoda oleh gugatan cerai Dila. Udah kesepakatan kita juga kok, hasil obrolan kita pada saat itu, karena aku juga yang ngerasa kasihan juga yang ngelihat dia ngurusin aku, ngurusin anak, gitu. Mungkin itu yang menjadi dia capek gitu, dan aku juga kasihan juga dia yang kalau misalnya harus ngurusin dua-dua ini. Kita ya udahlah, kita sepakat yuk untuk kita istirahat dulu deh masing-masing gitu, kayak gitu sih. Sudah ada dari keluarga Dila juga udah ada pertemuan, jadi ketemu sama saya antara Bekti sama Dila, pihak Dila aja. Jadi memang udah saya tanya Dila seperti apa, Bekti seperti apa, dan mereka sepakat. Udah. Kalau anak sendiri udah sempat tahu atau gimana? Saya nggak tahu ya anak-anak tahu apa enggak, intinya saat ini kan anak-anak ada di Dila, ya mestinya Dila juga mesti bisa ngomong lah, anak-anak bahwa mereka akan bisa. Juga Bang Milano juga sudah jelasin hak asuh itu ada di Dila dan kita tidak mau kita juga mikirin dong anak-anak ini kan bukan buat diperebutkan, karena kan kita juga tetap mesti mikirin psikologis anak-anak gitu ya. Jadi ya udahlah, semuanya
itu nanti Bang Indra juga tetap bertanggung jawab gitu ya, walaupun memang anak-anak sama Dila, dan itu mereka tetap sama anak-anak mereka berdua. Meski sudah sepakat soal hak asuh anak, Bekti dan Dila belum sepakat soal harta gonogini yang akan dibagi dua. Bekti bahkan kaget ketika tahu rumahnya di kawasan Pondok Cabe yang dibangunnya dengan segenap cinta sudah dipasangi pelang untuk dijual. Itu sih keputusannya nanti mungkin ada di mereka berdua ya, dan saya sendiri nggak ada hak ataupun kewenangan untuk menjawab hal itu gitu. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke lawyernya. Mungkin itu ada ya, harta gonogininya pasti bahkan pasti ya namanya juga bercerai, itu harus adil gitu. Jadi ya mungkin itu akan tentunya akan ada ya secara agama dan negara juga kayaknya ada deh gitu. Harta gonogini nanti akan dibagi dua, akan diserahkan kembali ke mereka, apakah mau dikasih ke anak-anak atau enggak, tapi nanti dibagi dua dulu. Ya kalau sementara masih tinggal di sini dulu, karena kan ini rumah papa gitu ya, rumah papa kita ya, always pasti terbuka pintunya untuk siapapun anak-anaknya papa gitu, termasuk saya, Indra ataupun abang saya yang pertama gitu ya, karena kita kecil sampai besar di sini gitu. Ya kalau untuk nanti setelah ini Bang Indra nanti mungkin mau punya rumah lagi sendiri atau bagaimana, ya itu haknya Bang Indra. Tanggal 13 Maret mendatang, Bekti dan Dila dijadwalkan bertemu di sidang cerai perdana beragendakan mediasi yang bakal digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bekti sudah menyatakan tidak akan datang dalam sidang itu karena masalah kesehatan. Kedua mata Bekti pasca menjalani terapi kedua memang belum menunjukkan perbaikan penglihatan yang signifikan. Bahkan mata kanannya masih berselaput yang membuat Bekti hanya bisa melihat siluet sinar tanpa bentuk. Yang sebelah kiri ini masih burem banget nih yang ini nih. Kok kiri sih? Kanan ini ya? Maaf. Ini masih burem banget karena masih tertutup, belum diangkat. Tentunya nanti katanya operasi di bulan apa, Cip? Operasi ini mata? Insyaallah bulan depan, tapi Senin besok. Oh, Senin besok kita kontrol dulu. Nanti bulan depan insya Allah kalau memang sehat semuanya, ini akan bersihkan. Jadi seperti ini juga nantinya. Emang kayak nggak kelihatan ada apa-apa kan? Cuman akunya yang nggak bisa lihat kalian gitu. Masih tertutup selaput. Jadi ya kalau terang begini enak nih. Aku begini nih masih kelihatan siluet kalian gitu. Tapi kalau udah di ruangan nggak kelihatan itu udah ya. Kalau ini udah bisa terlihat secara keseluruhan, aku bisa lihat wajah kalian, alat-alat kalian. Nah, tapi kalau udah tapi ada scratch di belakang retina aku ini mungkin ya. Jadi hidungnya nggak kelihatan, mukanya nggak jelas gitu-gitu. Ya jadi ya ini masih mau dibenerin lagi. Ini tinggal di bulan depan kayaknya mau dioperasi. Jadi biasanya pada pendarahan otak ataupun pada kasus-kasus otak yang memerlukan operasi, artinya sudah terjadi peningkatan tekanan di dalam kepala ini. Adanya peningkatan tekanan di dalam otak itu menyebabkan tekanan ke mata yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Sehingga memang itu menjadi salah satu indikasi kita lakukan tindakan operasi. Tapi tidak semua pasien akan mengalami gangguan penglihatan. Sekali lagi tergantung pada lokasi dan area terjadinya pendarahan ataupun stroke itu. Macam-macam, tatapan kosong itu kan bisa memang dia tidak jelas melihat, memang mungkin dia secara psikologisnya masih belum stabil, memang mungkin dia lagi mau mengingat sesuatu. Jadi macam-macam interpretasi dari tatapan kosong. Yang menarik, demi menghindari konflik, Bekti menunjuk Milano Lubis untuk memperlancar proses perceraiannya dengan Dila. Namun bisakah Milano yang lebih dulu diberi kuasa oleh Dila untuk mengawal gugatan cerainya berperan ganda sebagai kuasa hukum Dila dan Bekti? Nggak tahu deh itu manajer aku deh tuh. Sepertinya sih kita
nggak perlu datang pun juga nggak apa-apa katanya gitu. Sekarang udah ada manajernya pengacara yang kita sudah tunjuk, karena itu pengacara bersama juga, jadi bukan pengacara yang kita sendiri-sendiri masing-masing gitu. Jadi kalau kita pengacaranya bersama, itu biar lebih baik lagi, biar lebih cepat lagi, lebih supaya nggak ada saling tuding-tudingan, saling ini kalian ke pihak sana, ke pihak sini gitu kan. Ya biar satu aja ya untuk lebih baiknya gitu. Bekti sampai bilang sama saya, memang ya udah Bang, kalau memang yang terbaik buat Dila, buat saya juga, ya sudah, yang penting anak-anak saya akan urus tetap seperti biasanya. Dila juga seperti itu, tidak ada, maksudnya semuanya demi kepentingan anak. Jadi tidak ada lah akhirnya Bekti jauh dari anak atau tidak akan membiarkan anak, enggak, seperti biasa aja. Kalau menjalani sidang perdana seperti mungkin sudah dijelaskan sama Bang Milano ya. Kalau untuk persidangan itu memang kita dari pihak Bang Indra tuh tidak hadir. Keputusan untuk menggunakan kuasa hukum yang sama dipilih keluarga Bekti untuk menghindari konflik yang lebih besar yang bisa saja mengganggu pikiran Bekti. Di masa recovery, Bekti butuh ketenangan. Jika ia menggunakan pengacara yang berbeda, dikhawatirkan akan memperlebar kesalahpahamannya dengan Dila. Tapi benarkah Bekti sudah mantap tidak ingin rujuk dengan Dila? Pasti aku kalau dalam mimpi aku tuh kita rujuk yuk gitu terus, soalnya ketemu dia gitu, kangen anak-anak. Terus ya untuk saat ini sih belum ada komunikasi lagi gitu, karena ya biarlah kita masing-masing berpikir nanti gimana selanjutnya gitu. Kalau kayak pikiran konyolku aku cuman kayak gini aja, mudah-mudahan ini sih kayak di prank ya sama Bunda Dila kayak gitu, maksudnya kayak boleh kayak ini cuman prank aja. Kalaupun misalnya ini prank kayak aduh kok konyol banget sih masalah rumah tangga, misalnya ngepranknya ke arah sana, tapi kan kasarnya kayak segala sesuatunya kalau misalnya lagi lancar-lancar aja, nggak ada sesuatu yang ditambahin lagi buat ujiannya Bekti, kayaknya kan jauh terkesan lebih baik gitu. Kembali lagi tadi ya, kalau kita sih nggak mau ikut campur gitu untuk masalah rumah tangganya Bang Indra sama Dila. Kita hanya tinggal menunggu aja, apapun nanti hasilnya ya kita doakan aja yang terbaik. Aduh, kalau bisa doa aku tiap hari tiap saat mungkin saya hembuskan terus ke mereka berdua gitu, terutama untuk Dila gitu. Ingin sekali rasanya bahwa ini tidak terjadi, ingin sekali rasanya bahwa jangan sampai terjadi gitu ya. Tapi kan segala keputusan semua balik lagi di tangan yang di atas dan manusia menjalankan gitu. Dila yang punya kehendak selanjutnya selain Tuhan. Jadi ya mungkin kalau masih bisa dipikirkan lagi, maaf gitu, atau mungkin masih ada pintu maaf gitu untuk bisa kalian bersama lagi, berharap itu masih bisa gitu. Doain yang terbaik gitu, apapun hasilnya yang terbaik buat mereka, toh mereka yang ngejalanin ya. Kalau emang yang terbaiknya adalah rujuk, ya alhamdulillah. Tapi kalau emang yang terbaiknya emang harus selesai jodohnya, ya kita bisa buat apa gitu.